Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 8 Juni 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini. Selengkapnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis 2 kurir narkotika dengan hukuman mati. Kedua terdakwa yang merupakan warga Kalimantan Barat itu terbukti menjadi kurir sabu seberat 75 kg yang turut melibatkan personel TNI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis 2 kurir narkotika dengan hukuman mati di kantor Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara kemarin. Dua terdakwa kurir narkotika 75 kg sabu dan 40.000 pil ekstasi, Yogi Syahputra dan rekannya Syahril bin Syamsuddin asal Kalimantan Barat, mengikuti sidang dengan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan secara daring. Dalam putusan hakim yang dibacakan, Hakim Ketua Dahlan menyatakan kedua terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatan kedua terdakwa, Majelis Hakim memvonis masing-masing terdakwa dengan hukuman mati. Putusan hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Sidang yang berlangsung secara terbuka tersebut sebelumnya sempat ditunda dan pada Rabu kemarin berlangsung di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan. Penasihat hukum kedua terdakwa Rointan Manulang mengatakan setiap manusia memiliki haknya dan selaku kuasa hukum akan melakukan banding. Kita nyatakan banding, Bang. Keberatannya kan putusannya kan pidana mati, Bang. Pasti kan hak seseorang yang kita bela, Bang. Berarti dalam 7 hari itu Kak dikasih atau Kak? Ya, kita nyatakan banding. Rencana kapan Kak jadwal untuk bandingan? Rencana hari keberapa dan jadwal untuk bandingan? Secepatnya, Bang. Pada kasus tersebut juga turut melibatkan 2 personel TNI yakni Sertu Yalpin Tarzun dan Praturian Hermawan. Kedua personel TNI sudah terlebih dahulu menjalani persidangan di Pengadilan Militer Medan dengan hukuman yang lebih ringan yakni penjara seumur hidup dan dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat. Pemirsa, seorang warga Aceh Timur berinisial MA diamankan petugas Afsek Bandara bekerja sama dengan Polsek kawasan Bandara Kuala Namu dalam kasus narkotika di Kuala Namu International Airport kemarin. Tersangka berinisial MA, warga Dusun Sentosa, Kelurahan Kude Kemuning, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, tidak berdaya saat ditangkap petugas. Dari koper bawaan MA, petugas mengamankan 4 bungkus narkotika seberat 2.000 gram sabu. Terungkapnya kasus penyelundupan narkotika ini berkat adanya kecurigaan petugas melihat gerak dan gerik seorang pria saat melintas di pintu masuk keberangkatan KNIA. Petugas yang menaruh curiga kemudian melakukan pemeriksaan tas koper milik seorang pria. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2.000 gram narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 4 bungkusan plastik. Petugas Afsek yang bekerja sama dengan Polsek kawasan Bandara Kuala Namu kemudian membawa tersangka inisial MA ke kantor Afsek. Di hadapan petugas, tersangka MA tidak dapat berkutik dan mengakui perbuatannya. Kapolsek kawasan Bandara Kuala Namu Ibtu Nathanael Surbakti mengatakan aparat kepolisian bersama petugas keamanan bandara bekerja sama mengantisipasi peredaran narkotika dengan melakukan pengawasan, berpatroli dan alat bantu sehingga tersangka dapat diungkap. Terduga seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu. Pada pukul 13.00 seorang laki-laki dilakukan pemeriksaan bagasi dan orangnya di X-ray pintu masuk keberangkatan Bandara Kuala Namu, dan oleh pihak Afsek yang melakukan pemeriksaan X-ray dicurigai di dalam tas laki-laki tersebut diduga membawa narkoba. 4 bungkus diduga sabu seberat 2 kilo yang dibungkus oleh celana jeans sebanyak 8 buah. Selanjutnya kami menghubungi Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka MA bersama barang bukti sabu seberat 2.000 gram diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.
Pemirsa, eksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara II di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan berlangsung ricuh. Ratusan warga yang menetap di lahan ex-HGU tersebut melakukan perlawanan dan berupaya mencegah petugas untuk melakukan penertiban. Ratusan warga yang menempati bangunan di atas lahan ex-HGU PTPN 2 di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan melakukan perlawanan saat akan dilakukan penggusuran. Bahkan salah seorang warga yang tak menerima rumahnya dirubuhkan mengancam petugas dengan menggunakan senjata tajam berjenis kelewang. Akibatnya seorang petugas terluka karena sabetan senjata tajam sehingga pelaku kemudian diamankan ke Mapolrestabes Medan. Kuasa hukum PTPN 2 Sastra mengatakan bahwa hari ini akan dilakukan eksekusi terhadap 5 unit rumah warga yang menempati lahan ex-HGU milik PTPN 2. Eksekusi dengan tindakan tegas ini terpaksa dilakukan sebab berbagai negosiasi dan cara persuasif. Telah ditertibkan 3 unit rumah. Dari rencana kita 5 rumah yang akan kita tertibkan, dengan catatan itu 2 nanti akan segera menyusul. Soal perlawanan itu saya kira wajar ya, setiap ada pembangunan itu selalu ada perlawanan. Kenapa? Karena masyarakat yang sudah menduduki lahan HGU ini kan mereka sudah nyaman. Pada kesempatan ini saya menghimbau, sudahlah ya, kita pada orang-orang tua ini jangan mewarisi kesalahan kepada anak-anak kita. Bahwa itu areal HGU PTPN 2 dan areal itu mau digunakan oleh perusahaan. Saya kira kita sudah lebih kurang 1 tahun melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasi, secara humanis kepada mereka. Guna antisipasi kericuhan penertiban bangunan tidak lebih meluas, akhirnya petugas memilih mundur dan bernegosiasi ulang dengan warga termasuk pengurus pondok pesantren yang mendirikan bangunan di atas lahan ex-HGU tersebut. Petugas gabungan bersama pihak PTPN 2 kembali membongkar bangunan milik masyarakat yang berada di lahan HGU PTPN 2 di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan petugas juga mengamankan sejumlah warga yang berusaha menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Penertiban berujung kericuhan membuat petugas gabungan mengamankan sejumlah santri dan warga saat melakukan aksi penolakan pembersihan lahan yang dilakukan PTPN 2. Warga dibantu santri salah satu pesantren yang ada di lokasi menyerang petugas dengan menggunakan batu dan kayu. Aksi saling dorong terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang rumahnya akan dibongkar melakukan perlawanan. Ibu rumah tangga itu mengayunkan sebilah pedang ke arah petugas sehingga membuat seorang petugas dari Satpol PP terluka. Kuasa hukum PTPN 2 Sastra mengatakan telah melakukan pendekatan secara persuasif secara humanis. Petugas gabungan akhirnya mengamankan barang bukti dan pelaku ke Polrestabes Medan. Meskipun ada perlawanan dari warga, pembongkaran rumah yang berada di lahan PTPN 2 ini pun akhirnya tetap dilaksanakan. Dari 5 rumah yang ditargetkan dilakukan pembongkaran tahap kedua, petugas hanya berhasil membongkar 2 rumah saja. Pemirsa, tim penyelamat gabungan akhirnya menemukan pemuda yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Asahan, Toba, dalam kondisi tidak bernyawa. Korban diketahui bernama Anju Pasaribu, pemuda berusia 23 tahun ditemukan tim penyelamat sekitar 50 meter dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Sebelumnya korban merupakan pekerja kebun yang tak jauh dari lokasi bekerja bersama 1 orang rekannya. Korban diduga kelelahan menyeberangi aliran Sungai Asahan sewaktu pulang dari kebun tempatnya bekerja di Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Toba, hingga akhirnya korban pun tenggelam. Koordinator Posar Parapat Danau Toba Hisar Turnip mengatakan korban ditemukan 50 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam pada hari ini, Kamis sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Upaya pencarian dengan peralatan yang dimiliki selama 2 hari berturut-turut dibantu dari tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Toba serta aparat Kecamatan Parmaksian dan Desa Siantar Utara. Rintangan arus sungai yang begitu deras sehingga mengalami kesulitan untuk menyelam guna mencari keberadaan korban dengan peralatan yang ada. Puji Tuhan.
pelabuhan yang menemukan itu tim yang menggunakan perahu rafting yang menemukan korban nggak jauh dari LKP, sekitar 50 meter dari LKP arah kiri sungai dari hulu. Kemudian sudah kita serahkan tadi dengan pihak keluarga korban, serah terima, begitu juga dengan pemerintah setempat diwakilkan tadi. Seluruh unsur tim SAR gabungan terlibat. Korban yang ditemukan akhirnya dibawa petugas ke kediamannya untuk disemayamkan dan dikebumikan. Saat mencuci pakaian di tepi sungai, seorang ibu hamil disaksikan oleh suaminya hilang di dalam air sungai setelah diterkam buaya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Inilah lokasi Sungai Aek Kanopan di Dusun Sei Peranginan sebagai tempat kejadian perkara pasca korban Susi Susuna Sinambela berusia 29 tahun hilang diterkam seekor buaya. Peristiwa berawal dari korban sedang mencuci pakaian di belakang rumahnya di pinggir Sungai Aek Kanopan dan tiba-tiba kemudian diterkam buaya. Salah seorang warga tetangga korban, Alpin Sahri Marpaung, mengatakan melihat saat korban diterkam buaya dan diseret ke dalam alur sungai, korban lalu menjerit minta pertolongan. Di saat bersamaan suami korban mendengar dan langsung mengejar, berhasil meraih rambut korban, namun gagal diselamatkan karena suami korban dipukul oleh ekor buaya hingga terlepas dan hilang dibawa buaya ke dalam alur sungai. Selain ini pernah juga kejadian nggak korban seperti itu? Sebelum ini belum pernah. Sampai saat ini belum ketemu ya? Belum, cuman dia ada penampakan di bawah, itu dia tidak dilepaskannya, masih dicengkramnya sampai sekarang. Berarti korban yang ada di mulut Iya. sempat dilihat tadi? Iya, sempat kelihatan. Sementara itu, Kepala BPBD Labuhan Batu Utara Arifin menjelaskan korban hilang diterkam buaya adalah seorang ibu rumah tangga sedang hamil 4 bulan. Bersama tim gabungan berupaya mencari, namun oleh karena kondisi hari telah gelap, maka pencarian dilanjutkan esok hari. Anjuran kita kepada masyarakat hendaknya harus waspada. Mereka jangan lagi beraktivitas di pinggiran sungai. Kalaupun mereka memerlukan air, mereka harus menarik air melalui mesin sanyo dan sebagainya ke rumahnya. Jadi kalau nanti senantiasa mereka beraktivitas, memang kita saat ini sangat khawatir sekali. Buayanya nampaknya sudah banyak merajalela di Sungai Kualu ini. Diharapkan kepada masyarakat untuk waspada dan tidak beraktivitas di pinggir sungai agar tidak menjadi korban. Masyarakat Kelambir 5 geger setelah menemukan mayat seorang wanita di dalam mobil dan dari pemeriksaan polisi menemukan belasan luka tusukan bagian tubuh korban. Ratusan warga memadati lokasi penemuan mayat wanita di dalam mobil di Jalan Kelambir 5, Medan Helvetia, Sumatera Utara kemarin. Warga digegerkan dengan temuan sebuah mobil jenis minibus dengan nomor polisi BK1088IW terparkir di tepi jalan dalam kondisi terkunci. Selain tidak ditemukannya pengemudi, warga dikejutkan dengan temuan darah mengalir dari sela-sela pintu dinding kanan mobil. Tim Inafis Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, namun ramainya warga yang memadati lokasi sempat membuat petugas kewalahan saat melakukan olah TKP. Kondisi mayat wanita tersebut ditemukan dalam keadaan terbujur kaku dalam posisi terlentang, berada di barisan belakang tempat duduk mobil dengan mengenakan baju berwarna ungu. Melihat kondisi korban dalam keadaan bersimbah darah, warga pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Jasad wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut untuk kepentingan otopsi. Polisi kemudian mendatangkan mobil derek untuk mengevakuasi barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia. Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Ibtu Ibrahim Sofi mengatakan diduga sosok mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Polisi temukan belasan luka tusukan benda tajam pada bagian tubuh korban. Pelaku ini masih kita lidik ya. Kalau untuk berapa orang nanti kita kabarkan lebih lanjut. Kondisi korban tadi ada kebetulan kita lihat ada luka-luka tusukan. Ada berapa banyak tusukannya, Dan? Ada belasan. Nanti pastinya kita lihat. Ada
Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti lainnya, polisi masih memburu pelaku pembunuhan terhadap wanita Parubaya yang menjadi korban pembunuhan. Pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Kepulauan Nias terus terjadi dan diharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menuntaskan pembangunan infrastruktur agar dapat mendongkrak perekonomian daerah masyarakat sejahtera. Infrastruktur jalan provinsi yang terus mengalami kerusakan dengan tingkat berat merata terjadi di wilayah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Namun kondisi jalan berlubang yang cukup parah terjadi di Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Utara. Faktor cuaca buruk dan getaran gempa bumi yang kerap melanda menjadi salah satu penyebab kondisi jalan banyak ditemukan berlubang yang berpotensi terjadinya kecelakaan bagi masyarakat. Kondisi infrastruktur yang begitu memprihatinkan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemprov Sumatera Utara, agar dapat segera diperbaiki demi kelangsungan hidup masyarakat. Kesulitan untuk jalan ini, kami sebagai masyarakat, khususnya Kota Gunung Sitoli ini, agar bisa mengasih jalan yang bagus lah. Itu harapan kami. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran 2,7 triliun rupiah dalam program multi-years untuk pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Pulau Nias. Program yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian daerah dan memperlancar konektivitas antar daerah yang terisolir Pulau Nias itu kini masih belum berjalan maksimal. Sementara tahun 2023 merupakan tahun akhir pelaksanaan program multi-years tersebut. Pemerintah Kota Medan merencanakan Kota Tua di Kota Medan sebagai objek wisata. Selain itu, untuk wisata pemerintah juga akan membangun sentra UMKM di kawasan tersebut. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution saat meninjau kawasan Kota Tua di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat pada Rabu siang. Dalam peninjauannya, pemerintah Kota Medan akan merubah kawasan Kota Tua menjadi objek wisata heritage. Selain itu nantinya pengunjung juga disuguhkan beragam kuliner UMKM yang ada di dalam bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda yang banyak akan sejarah tersebut. Dengan menggandeng pihak swasta disulapnya menjadi kawasan Kota Tua, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan. Pesona kawasan Kota Tua tetap mencuri perhatian para wisatawan maupun komunitas fotografer untuk mengabadikan eksotisme deretan bangunan tua yang ada. Di kawasan ini juga dipenuhi bangunan tua dan ikonik seperti gedung Chong Afi Mansion, restoran Tip Top, serta gedung tua Werenhuis yang diketahui sebagai supermarket tertua di Kota Medan yang sudah berdiri sejak tahun 1909. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan dalam pengerjaan nantinya dirinya meminta kepada pihak pengelola agar tetap membiarkan beberapa dinding yang ada di kawasan Kota Tua agar nilai sejarah tidak hilang. Bobi berharap dengan dibangunnya kawasan wisata dan sentra UMKM bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kesawan ya? Ya, bagian dari Kesawan. Bagian dari Kesawan yang sebenarnya secara desainnya, secara master plan-nya untuk kawasannya sudah ada. Termasuk berdasarkan pembangunan Werenhuis dan kawasan sampai dengan jalan apa tadi? Jalan Perdana sudah ada master plan-nya yang sudah digambarkan. Untuk kondisinya, kok saya bilang teman-teman semua tadi ngeliat sini, dan yang ini kondisinya di sini sangat bagus sekali ya. Mungkin tidak 100% utuh, mungkin kalau ditanya utuhnya berapa persen mungkin tingkat persentasenya rendah. Tapi hal-hal seperti ini yang bisa menjadi suatu cerita, suatu nilai tambah dari sebuah kawasan, dari sebuah bangunan apabila nanti bisa kita fungsikan kembali. Mahasiswa memiliki peranan penting dalam mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2024 di era digital, sehingga terwujudnya pemilih cerdas menjadi bangsa dan negara yang maju di masa mendatang.
Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa merupakan calon tokoh intelektual di masa depan, memiliki peranan dalam menentukan nasib bangsa. Untuk menjadikan bangsa dan negara yang maju, ratusan mahasiswa di Universitas Dharma Agung Medan kemarin mengikuti seminar nasional pada kuliah umum yang mengangkat tema peran mahasiswa membangun komunikasi politik di era demokrasi digital menjelang pemilu 2024. Kuliah umum tersebut menghadirkan dua pembicara, yakni Dekan Fakultas Komunikasi Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat dan Dekan Visipol USU Dr. Hatta Ridho. Menghadapi pemilu 2024, kaum intelektual harus mampu membaca situasi dan selalu berhati-hati dengan segala informasi, khususnya yang berkaitan dengan politik. Setiap mahasiswa juga dituntut kemampuan berkomunikasi, terutama pada tahun politik, dalam pengawasan pemilu maupun partisipatif. Hal tersebut dapat mencegah pelanggaran, kemudian ikut memerangi kampanye gelap yang pasti akan marak di dunia sosial media. Saya berharap mahasiswa menjadi peserta pemilu yang aktif dan menjadi pemilih yang cerdas. Ya, saya kira mahasiswa selalu strategis ya dalam proses politik di Indonesia, perjalanan politik di Indonesia. Mahasiswa mempunyai peran strategis. Nah, jangan sampai membiarkan pemilu itu tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Rektor Universitas Dharma Agung Dr. Iren Silviani MSP selaku opening speech menyambut baik kegiatan yang menjadi bukti bahwa Universitas Dharma Agung turut aktif dan merasa bertanggung jawab untuk mendukung pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia. Bandung adalah merupakan bagian dari komunikasi yang merupakan fakultas komunikasi yang di dalamnya terdapat dosen-dosen yang hebat. Salah satunya adalah Pak Dadang Rahmat, adalah merupakan dosen komunikasi politik. Nah, inilah harapan saya juga sebagai pimpinan yang merupakan juga anak didik beliau, yang saya ketahui beliau adalah merupakan orang yang hebat, yang bisa memberikan informasi, ilmu kepada kita semua di sini, berbagi apapun itu yang berhubungan dengan politik. Nah, disinilah kita diajarkan untuk dapat melihat dan melek mengerti tentang politik yang akan dilakukan di tahun 2024 yang akan datang. Dukungan partisipasi mahasiswa memiliki peranan penting terwujudnya pemilu sukses, masyarakat aman dan sejahtera. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Yoga Internasional 2023, Konsulat Jenderal India Medan membuka olahraga yang bermanfaat bagi fisik, yakni yoga. Dalam kegiatan tersebut, artis ibu kota Anjasmara akan hadir sebagai instruktur yoga. Dalam rangka memperingati Hari Yoga Internasional 2023 yang jatuh pada tanggal 21 Juni, Konsulat Jenderal India Medan akan mengadakan Festival Yoga Internasional pada tanggal 24 Juni 2023. Acara yang akan digelar di Kota Medan ini akan dipimpin langsung oleh aktor Indonesia dan guru yoga yaitu Anjasmara. Acara yang diselenggarakan secara gratis ini terbuka untuk umum dan pihak penyelenggara akan memberikan hadiah berupa lucky draw untuk para pengunjung. Konsul Jenderal of India Subham Singh menjelaskan bahwa kegiatan yoga ini adalah salah satu olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan secara mental maupun fisik. Subham mengatakan untuk tema perayaan tahun ini adalah yoga untuk dunia adalah satu keluarga. This is the 9th edition of International Yoga Day. Every year it is celebrated across the globe. Not only by the Indian entities, but various foreign governments are also participating in it. So yes, it's the festival of the world. I would not say it's the festival of India. Beralih ke informasi lain pemirsa, untuk meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami musibah banjirop, Partai Golkar menyalurkan ratusan paket sembako. Kesulitan masyarakat beraktivitas setiap kali banjir rob datang membuat sejumlah tokoh dan partai politik terpanggil untuk membantu masyarakat sebagai korban banjir rob. Fungsionaris Partai Golkar Dapil 2 Kota Medan Helmax Alex Tampu Bolon mengatakan tujuan partai dalam memberikan bantuan kepada korban banjir rob untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program Partai Golkar terhadap masyarakat. Alex menjelaskan sebagai warga negara sudah selayaknya orang yang terkena musibah memperoleh bantuan dari sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan.
Dikatakan sampai saat ini Partai Golkar terus berada di tengah masyarakat untuk memberdayakannya baik melalui pelatihan maupun menyalurkan sejumlah bantuan untuk kepentingan masyarakat umum. Ia berharap banjirop menjadi PR bagi pemerintah untuk mengatasinya sehingga hal ini tidak lagi membebani masyarakat. Kalau transfer masyarakat saat ini sangat luar biasa antusias. Jadi mereka juga merasa terhadap banjir ini ya seharusnya itu pemerintah perlu segera melanjutin, terutama yang membuat waduk lah agar jangan pasang ini masuk ke rumah warga. Harapannya teruslah berbuat baik terhadap masyarakat ya, terutama para anggota dewan yang sudah jangan merupakan masyarakat yang dahulunya mereka berjuang pada masyarakat tapi perjuanganlah mereka. Meski bantuan disalurkan di saat banjirop berlangsung, namun masyarakat tetap antusias untuk menerima bantuan yang disalurkan oleh Partai Golkar. Sejumlah masyarakat korban banjirop berharap agar banjirop segera diatasi karena sangat mengganggu aktivitas warga sekaligus mempengaruhi faktor ekonomi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 9 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara hari Jumat 9 Juni 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara umumnya diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias dan Madinah. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Dairi, Karo, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terpantau ada 4 titik panas di wilayah Sumatera Utara per tanggal 7 Juni 2023, yaitu di wilayah Labuan Batu Selatan dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat di lereng barat dan lereng timur yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Pemirsa, pedagang sayur keliling saat ini kesulitan untuk mendapatkan sayuran hijau. Hal ini merupakan dampak dari El Nino. El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah menimbulkan berbagai dampak di tengah-tengah masyarakat, seperti yang dirasakan oleh Haidil, salah satu pedagang sayur keliling. Sudah seminggu terakhir, ia tidak bisa menjajakan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, katu, selada, sawi hijau, hingga pucuk lumai. Hal tersebut dikarenakan stoknya di pasaran kini mengalami kekosongan. Jikapun ada, stoknya pun sangat sedikit dan kondisi sayuran terbilang tidak segar. Tidak bisa lah. Agak sulit ya? Agak sulit. Apa aja Mang yang tidak bisa didapat sekarang karena cuaca panas nih Mang? Bayam, kangkung, dan itu selada. Ini udah berapa lama susah dapat sayuran hijau tadi Bang? Sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan ini? Yo. Fenomena El Nino ini diramalkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung hingga akhir tahun. El Nino memang berdampak buruk terhadap dunia pertanian, sehingga pasokan sayur mayur menurun. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.
Penyelewengan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu berhasil diungkap Subdit Tipidar Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan modus menggunakan 6 barcode My Pertamina yang diperuntukkan pembuatannya untuk petani. Penyelewengan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu berhasil diungkap Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan modus menggunakan 6 barkode My Pertamina yang diperuntukkan pembuatannya untuk petani. Barkode My Pertamina yang digunakan para pelaku penyelewengan BBM subsidi tersebut didapat oleh pengunjal dengan memperoleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diinput secara sistem melalui aplikasi My Pertamina. Sedangkan untuk pemilik dari barkode itu sendiri adalah keluarga dan juga relasi dari tersangka yang datanya berhasil didapatkan untuk mendapat rekomendasi dari kepala desa. Sehingga untuk tersangka berhasil memperoleh antara 4 sampai 6 barkode yang mereka gunakan untuk mengunjal solar bersubsidi. Inisial R itu memperoleh barcode berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diinput secara sistem melalui aplikasinya Pertamina, itu My Pertamina, kemudian dikeluarkanlah barcode. Nah, untuk pemilik barcode-nya sendiri, itu ada yang dari keluarganya inisial SU sendiri atau inisial R, kemudian dari relasi-relasinya yang berhasil datanya didapatkan untuk diajukan rekomendasi dari kepala desa. Dari kasus penyelewengan BBM tersebut, Polda Bengkulu telah menetapkan 6 orang tersangka, yaitu 4 orang petugas SPBU dan 2 orang pengunjal. Para pengunjal minyak bekerja sama dengan petugas SPBU untuk mendapatkan ratusan liter BBM bersubsidi jenis solar. Untuk sekali isi, para pengunjal akan membayar Rp20.000 per jerigen dan setiap pengunjal membawa sekitar 16 jerigen. Dan juga barkode My Pertamina yang dibuat dengan menggunakan identitas keluarga atau sanak saudaranya. Kemudian jerigen minyak berisi solar tersebut dijual kembali per jerigen kepada masyarakat dengan harga Rp330.000 per jerigen. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. 2 tahun mengedarkan oli palsu dari berbagai merek di wilayah hukum Polres Kepahyang, 2 orang warga Rejang Lebong diamankan Polres Kepahyang. Yusrizal 47 tahun dan Nasrun 53 tahun, warga Kabupaten Rejang Lebong, terpaksa berurusan dengan hukum. Pasalnya kedua orang ini berhasil diamankan Satreskrim Polres Kepahyang lantaran mengedarkan oli palsu atau oli bekas yang didaur ulang serta dijual di wilayah Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong. Ibtu Doni Juniansyah, Kasareskrim Polres Kepahyang mengatakan, pihaknya pada 1 Juni kemarin berhasil mengamankan ribuan liter oli mesin palsu beserta 2 orang tersangka atau pelaku yang mengedarkan dan menjual barang tersebut. Peredaran oli berhasil terungkap lantaran adanya pengaduan dari masyarakat. Ia juga menjelaskan penyebaran oli-oli palsu dari berbagai merek ini berproduksi di Jakarta Pusat, di mana oli palsu tersebut merupakan oli-oli bekas yang didaur ulang oleh salah satu perusahaan. Tanggal 1 Juni kemarin berhasil melakukan penangkapan, penindakan beberapa orang pelaku yang diduga telah menjual oli yang diduga palsu. Kami juga menyita ribuan botol berkardus-kardus dengan kendaraan-kendaraannya dari beberapa jenis merek oli. Jadi modusnya seperti apa, Bang? Kalau untuk wilayah Kepahyang dan kabupaten tetangga itu hanya pemasaran untuk produksi berdasarkan keterangan dari kedua orang pelaku dari Jakarta. Sementara untuk penyebaran di wilayah hukum Polres Kepahyang, 2 orang tersangka telah beroperasi sejak 2 tahun terakhir dengan sasaran penjualan oli palsu tersebut ke bengkel-bengkel kendaraan yang ada di Kabupaten Kepahyang.
Dari kontributor Kepahyang, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Verifikasi administrasi partai politik akan berakhir 22 Juni mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko lakukan verifikasi 15 partai politik peserta pemilu 2024 bertujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen parpol. Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menutup pendaftaran bagi partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang di Kabupaten Mukomuko. Dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya 15 partai politik yang mendaftarkan calon legislatif. 3 partai politik yang tidak ikut mendaftar yaitu Partai Umat, Partai PKN, dan Partai Garuda. Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Irsyad menyampaikan, saat ini pihaknya melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat daerah yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 KPU RI. Di samping itu, berdasarkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPRD dan DPD RI itu. Verifikasi juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen antara lain berita-berita negara yang menyatakan parpol terdaftar sebagai badan hukum. Ini kita masih melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat bakal calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Mukomuko. Saat ini secara administratif di aplikasi sudah kita tuntaskan, tinggal kita mengkonfirmasi di instansi-instansi yang berwenang yang mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh caleg, bakal caleg, seperti di Pengadilan Negeri, kemudian di Dignas. Nah, ini kita ingin konfirmasi adu data dengan instansi-instansi tersebut. Lanjut disampaikannya, tahap verifikasi administrasi ini kurang lebih 2 minggu lagi. Pihaknya telah menargetkan sebelum tanggal 22 Juni 2023, semua parpol yang ikut pemilu 2024 sudah dilakukan verifikasi. Dari kontributor Mukomuko, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.